1/3. Titik yang pertama di bawah itu adalah titik x0, titik kedua adalah titik fx1, dan titik ketiga adalah fx2. Dari titik ujung yang di atas itu kita bisa sambungkan dari titik 0 x0 ke titik fx1 dan ke titik fx2, dan kita sebut garis yang berwarna itu adalah garis fungsi tersebut. Kalau yang warna merah itu kita sebut dengan garis dari galat fungsi tersebut. Langkah kerja dari metode Simpson 1/3. Yang pertama, lihat batasan integral pada soal untuk menentukan nilai A dan nilai B. Yang kedua, cari nilai XI dengan rumus A ditambah I dikali H dengan H sama dengan B dikurang A per N. Yang ketiga, lihat dan tentukan koefisien lalu hitung koefisien fxi. Nah, kalau koefisien dari Simpson 1/3 yaitu 1, 42 sampai N yang ditentukan, dan terakhirnya harus 241. Yang keempat, mencari luas Simpson 1/3 dengan rumus H/3 dikali F0 ditambah 4F1 ditambah 2F2 dan seterusnya. Atau cara mudahnya bisa dengan H/3 dikali sigma koefisien fxi. Yang kelima, mencari galat. Galat dicari dengan B dikurang A pangkat 5 per 180 N pangkat 4 dikalikan dengan turunan keempat dari fungsi yang ada di soal, dan C-nya itu sebagai anggota A sampai B. Di sini contoh soal untuk aturan Simpson 1/3. Integral 4x min x kuadrat dari 2 sampai 4 dx dan N-nya sama dengan 4. Pertama, kita harus mencari batas bawah. Di sini sudah ada batas bawahnya A sama dengan 2 dari sini, dan batas atasnya B sama dengan 4 dari sini. Selanjutnya mencari nilai H. Karena nilai H seterusnya akan sama, jadi kita hitung terlebih dahulu nilai H-nya. Di sini sudah ada H sama dengan B kurang A per N sama dengan 4 dikurang 2 dibagi 4 sama dengan 0,5. Kita kerjakan dari iterasi pertama. Yang pertama, nilai H-nya 0,5 tadi yang di sini. Selanjutnya mencari XI dengan rumus A ditambah I dikali H. A-nya sudah diketahui 2 di sini, I-nya 0 karena ini iterasi pertama, jadi nilainya kita mulai dari 0. H-nya 0,5 sama dengan 2. Selanjutnya fxi ini kita masukkan nilai xi ini ke dalam fungsi soal. Nah, yang soal yang ini kita tulis kembali soalnya, lalu kita masukkan nilai xi ini. Jadi 4 dikali 2 dikurang 2 pangkat 2 sama dengan 4. Selanjutnya koefisien fxi. Tadi kan koefisien iterasi pertama itu 1, jadi langsung saja kita kalikan 1 dikali 4. 4 ini dari fxi, nilai fxi ini sama dengan 4. Untuk iterasi kedua, nilai H-nya sama 0,5 karena nilai H itu akan sama dari iterasi pertama sampai iterasi terakhir. Yang membedakan iterasi pertama sampai iterasi terakhir itu adalah nilai I-nya, nilai iterasinya. Nah, di sini untuk XI sama dengan A ditambah I dikali H, A-nya 2 ditambah iterasinya 1 ini ya, karena ini iterasi kedua jadi iterasinya berubah menjadi 1. H-nya 0,5 sama dengan 2,5. Untuk fxi ini kita tulis kembali soalnya yang tadi, dan kita masukkan nilai xi ini menjadi 4 dikali 2,5 dikurang 2,5 dikuadratkan, hasilnya 3,75. Untuk koefisien fxi nya tadi kan nilai koefisien itu 142 sampai yang terakhir itu menjadi 241. Nah, karena ini iterasi kedua, jadi nilai koefisiennya adalah 4 dikali 3,75. Nilai 3,75 ini dari fxi ini, dan hasilnya 15. Untuk iterasi ketiga, pengerjaannya masih tetap sama ya, sama seperti iterasi pertama dan iterasi kedua, hanya yang membedakan nilai iterasinya dan nilai koefisiennya. Di sini untuk iterasi ketiga hanya sama dengan 0,5, xi-nya sama dengan A ditambah I dikali H, 2 ditambah 2 dikali 0,5 sama dengan 3. Untuk fxi-nya 4x min x kuadrat sama dengan 4 dikali 3 dikurang 3 dikuadratkan menjadi 3. Untuk koefisien fxi-nya sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6.
Kita ke iterasi keempat, nilai H-nya sama 0,5, XI-nya sama dengan A ditambah I dikali H, sama dengan 2 ditambah 3 dikali 0,5, hasilnya 3,5. Untuk fxi-nya 4x min x kuadrat sama dengan 4 dikali 3,5 dikurang 3,5, dikuadratkan hasilnya menjadi 1,75. Untuk koefisien fxi-nya di sini 4. Kenapa 4? Karena ini kan nilai n-nya sama dengan 4, jadi iterasinya akan sampai ke iterasi kelima. Jadi otomatis nilai koefisiennya itu 1, 4, 2 dan terakhirnya 4, 1. Nah, jadi di sini untuk iterasi keempat nilai koefisiennya 4. Selanjutnya dikalikan dengan nilai fxi 4 dikali 1,75 sama dengan 7. Dan yang terakhir iterasi kelima, nilai H-nya sama dengan 0,5, XI-nya sama dengan A ditambah I dikali H, 2 ditambah 4 dikali 0,5 sama dengan 4. Untuk fxi-nya 4x min x kuadrat sama dengan 4 dikali 4 dikurang 4 dikuadratkan sama dengan 0. Untuk koefisiennya, untuk koefisien fxi-nya sama dengan 1 dikali 0 sama dengan 0. Selanjutnya mencari luas Simpson 1/3 dengan rumus L sama dengan H/3 dikali fungsi 0 ditambah 4 fungsi 1 ditambah 2 dikali fungsi 2 ditambah 4 dikali fungsi 3 dan ditambah fungsi 4 sama dengan 0,5/3 dikali 4 ditambah 15 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 0. Ini itu bisa diambil juga dari nilai ini, koefisien dikali fxi, nilai yang ini itu. Nah, selanjutnya 0,5/3 dikali 32 sama dengan 5,333. Ini untuk tabel jawabannya. Jadi kesimpulannya dari fungsi integral 4x min x kuadrat dx yang dibatasi dengan 2 sampai 4 dengan nilai n-nya 4 didapat luas sama dengan 5,33 dengan galat 0. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Di sini saya akan membahas metode Simpson 3/8. Metode Simpson 3/8 digunakan untuk mencari suatu luas menggunakan jumlah langkah yang dapat dibagi dengan 3. Di sini ada grafik X dan Y, di mana garis yang berwarna biru ini merupakan fungsi di mana Y sama dengan fx. Untuk garis yang berwarna merah merupakan galat. Lalu di sini ada x0, x1, x2, dan x3. Untuk x0 merupakan A, x3 merupakan B. Jarak dari x0 ke x1, x1 ke x2, x2 ke x3 disebut dengan H. Langkah kerja metode Simpson 3/8. Yang pertama, lihat batasan integral pada soal untuk menentukan A dan B. Yang kedua, cari nilai XI sama dengan A ditambah I kali H. Untuk nilai I-nya merupakan nilai N yang dimulai dari 0, dengan H sama dengan B dikurangi A per N. Yang ketiga, lihat dan tentukan koefisien, lalu hitung koefisien fxi. Untuk koefisien Simpson 3/8 ini ada 1, 3, 3, 2, 3, 3, 2, dan seterusnya sampai akhirnya itu 3, 3, 1. Untuk fxi hasil dari xi yang dikuadratkan. Yang keempat, mencari luas Simpson 3/8. Untuk luasnya itu, luas sama dengan 3H/8 dikali F0 ditambah 3F1 ditambah 3F2 ditambah 2F3 ditambah 3F4 ditambah 3F5 dan seterusnya sampai Fn. Yang kelima, mencari galat. Untuk rumus galatnya itu E sama dengan 3 dikali B dikurangi A pangkat 5 per 80N pangkat 5. Turunan keempat dari suatu fungsi, di mana fungsi itu merupakan anggota bilangan real dari A, B. Untuk contoh soalnya yaitu integral dari x kuadrat dx yang dibatasi 2 sampai dengan 5 dengan n sama dengan 6. Di sini ada tabel dan rumusnya di mana nilai A dan B-nya itu merupakan nilai tebakan awal. Untuk I-nya itu banyaknya n, untuk xi yaitu A ditambah I kali H, untuk fxi yaitu xi dikuadratkan, koefisiennya itu sesuai ketentuan. Untuk koefisien Simpson 3/8 ini yaitu 1, 3, 3, 2, 3, 3, 2. Yang selanjutnya koefisien dikali fxi. Untuk mencari luas dan galatnya bisa dilihat di sini. Untuk soalnya diketahui A sama dengan 2, B sama dengan 5, N sama dengan 6.
Untuk iterasi pertamanya, untuk mencari H-nya yaitu B dikurangi A per N. Untuk nilai B-nya sama dengan 5, A-nya 2, N-nya 6, hasilnya 0,5. Untuk XI-nya A ditambah I kali H. A-nya 2, I untuk iterasi pertama itu 0, H-nya 0,5, hasilnya 2. Untuk fxi yaitu xi dikuadratkan yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Untuk koefisien dikali fxi yaitu koefisien untuk iterasi pertama 1 dikali fxi-nya 4 sama dengan 4. Untuk iterasi keduanya yaitu H-nya sama dengan iterasi pertama nilainya 0,5. Untuk xi-nya, untuk nilai i-nya diganti menjadi 1, hasilnya 2,5. Untuk fxi-nya, xi dikuadratkan hasilnya 6,25. Untuk koefisien dikali fxi-nya, untuk koefisien iterasi kedua yaitu 3 dikali fxi-nya 6,25, hasilnya 18,75. Untuk iterasi ketiganya yaitu H-nya sama nilainya dengan iterasi ke-1 dan kedua hasilnya 0,5. Untuk xi-nya, i-nya dirubah menjadi 2, hasilnya 3. fxi-nya, xi dikuadratkan hasilnya 9. Dan koefisien kali fxi, 3 dikali 9 sama dengan 27. Di sini ada tabel jawaban untuk soal yang tadi, di mana jumlah luasnya yaitu 664,625, untuk luasnya 124,6172, untuk galatnya yaitu 0. Kesimpulannya, dari fungsi integral x kuadrat dx yang dibatasi 2 sampai dengan 5 dengan n sama dengan 6 didapat luasnya 124,6172 dengan galat sama dengan 0.